Mas Bambang. Cenok jeneng Bambang iki aku yo heran kok. Akeh pol. Oke kok ikut komunitas Bambang juga. Ya. Iya. Bambang sedunia. Bambang sedunia. Oke, namanya lengkapnya siapa? Bambang Heri Santoso. Tapi kalau dipanggilnya lebih banyak akrab, hanya dua suku, jadi dua nama itu Bambang Heri gitu. Bambang Heri. Baik di Semarang maupun di Solo Bambang Heri. Tapi kalau di Semarang lebih banyak menggunakan nama Heri. Ya. Tapi juga banyak langsung Bambang Heri, mau Bambang boleh, Heri ya boleh, monggo saja sama saja ya. Kalau Mbak Esther nama lengkapnya siapa? Esther Wulandari. Ya kalau dipanggil Menil, Menil itu nama panggilan yang malah orang-orang nggak, orang nama saya malah banyak yang nggak ngerti. Tapi itu jadi melekat menjadi satu. Makanya Menil Esther Wulandari. Kalau Esther Wulandari mungkin banyak, tapi kan Menil kan jarang. Sekarang sudah nggak Menil lagi, Menol. Terus lemu soalnya. Wah, masih cantik ya. Usianya berapa? Saya 53 mau jalan 54. Berapa? Saya mau 59. Iya. Pasti dua orang ini kegiatannya beda semua dan kayaknya angel disatukan. Menyatukannya di studio ini. Iya. Mangkat bareng-bareng Mangkat soalnya. bareng-bareng. Mas Bambang apa aktivitasnya? Saya aktivitasnya adalah tetap sesuai bidang yang saya tekuni dan yang saya suka, yaitu musik, Mas. Musik. Baik musik itu, dan saya berbagai genre saya memainkan, baik itu tradisional maupun yang bukan tradisional seperti apa namanya musik keroncong. Saya juga main, terus bikin musik untuk keroncong atau musik pop atau musik ya selain itu tetap saya mainkan gitu, Mas. Mulai ngerti musik, alat musik itu umur berapa? Alat musik saya kelas 4 SD. Karena sering ikut? Enggak, sama almarhum bapak dikursuskan piano dulu ke Pak Wardoyo almarhum, itu pemain pianonya RRI Surakarta. Kelas 4 SD. Setelah itu saya berhenti kira-kira selama 1 tahun. Setelah itu masuk SMP. Baru kelas 2 SMP saya belajar flute sama Pak Narno. Pak Narno itu bapaknya Mas Imbong, bapaknya Mas Agus Sunarno, bapaknya Mas Didi SSS. Itu beliau adalah guru saya, dan saya dengan dulu saya dibimbing, selain kalau Pak Narno, Om Narno sedang istirahat, saya dibimbing ya sama ini Mas Agus dan juga sama Mas Didi SSS, itu yang bimbing saya waktu itu. Beliau sudah mainnya bagus sekali, tapi saya masih muridnya. Terus akhirnya bareng-bareng. Nah setelah musik saya menekuni lagi memperdalam sekolah musik di Jogja. Setelah sekolah musik di Jogja. Sekolah musik itu apa? Ya. Sekolah musik itu enggak apa-apa disebut. Iya. Iya, di Sekolah Menengah Musik dulu namanya SMM ya. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Nah, ke Jakarta itu saya lebih banyak aktivitasnya musik, tapi saya menyukai musik yang tidak begitu banyak orang, yaitu menjadi musisi studio. Jadi dari studio ke studio itu Mas, jadi nggak main konser atau sesekali ikut. Saya anggota Bina Musika Jakarta, jadi setiap minggu sekali kami berlatih di kantor pendidikan dan kebudayaan Jakarta waktu itu, dan di situ saya bareng sama Mas Erwin Gutawa dan juga Mas Candi Luntungan dan sebagainya. Dulu Mas Erwin masih main piano, saya masih sebut dulu bentuk grup musik itu. Nah setelah itu saya lebih seneng jadi musisi studio gitu. Jadi tiap hari hanya di studio, rekaman ke sana, rekaman ke sini, ngisi gitu, menjadi additional player gitu, ngisi. Jadi kita banyak bergaul dengan berbagai musisi, itu enak, berbagai musisi, berbagai genre musik saya mainkan. Enggak pengen teruskan ibu? Pengen juga beliau, tetapi saya pikir ya. Ibu ini kan seorang penyanyi ya, sedangkan saya pemain musik, jadi sangat berbeda. Saya kebetulan tidak bisa nyanyi, Mas. Nggak bisa. Kalau nyanyi super jelek suara saya. Jadi kalau nyanyi itu jelek sekali. Ibu saya pingsan kalau saya nyanyi, nggak kuat. Saking jeleknya. Iya. Nah setelah itu sampai sekarang tetap aktivitas di musik terus, dan juga ini kebetulan ada studio ini untuk untuk produksi saya, untuk lebih tetap terus menekuni musik, Mas. Mbak Esther itu. Iya. Mbak Esther ini kemudian terus meneruskan apa istilahnya, warisan, tapi bukan hanya warisan ibu tapi jadi budaya nasional ya. Oke. Nah idenya bagaimana? Idenya itu jadi waktu ibu
diberikan penghargaan dari pemerintah membuat tribute untuk Ibu Hazina manakala Ibu baru sembuh dari sakit yang beberapa saat lamanya. Tahun berapa ya itu ya? Tahun 2016. Ya. Nah, Ibu sakit kan lama sekali. Terus begitu Ibu sehat, pemerintah memberikan apresiasi kepada Ibu. Di situ pemerintah melalui Bapak Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hazina yang sudah komitmen mendedikasikan hidupnya kepada budaya. Terima kasih sudah nguri-nguri untuk selalu bisa menjaga budaya atau melestarikan budaya. Nah, karena saya melihat waktu itu Ibu fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk panggung ke panggung. Dari ke panggung sudah sepuh ya. Terus saya berpikir apa ya yang bisa kita berikan manakala Ibu juga tetap bisa apa. Jangan nangis. Enggak. Enggak nangis. Saya cuman apa ya yang keluarga bisa berikan, membantu Ibu untuk seperti mendapatkan tugas ya, bahwa Ibu tetap harus sebagai pelestari. Akhirnya lah kenapa tidak, Ibu kan dari umur 12 tahun kan sudah memakai kain gitu. Waktu Ibu selalu turun dari pesawat, orang asing akan selalu bilang karena Indonesia. Nah Jawa, Solo. Nah itu kan sudah sebagai Ibu sudah sudah menyanyi keroncong, itu punya Indonesia, sanggul, batik, bahasanya dan lain-lain. Itu saya kepengen Solo ini utuh di Ibu, makanya dari kain-kain ya terwakili kain-kainnya Ibu itu saya bawa ke sini Pak Bambang, ada kira-kira 200 kain, itu hanya sebagian yang saya bawa. Dari kain-kain tersebut saya buat lagi, tapi sebelumnya saya survei dulu, betul nggak sih pilihan saya membantu Ibu dengan cara melestarikan budaya batik ini dengan yang pas gitu kan. Kota Solo ini gudangnya batik, saya kan juga takut keliru. Kira-kira 2 tahun lalu saya belajar bertanya ke salah satu dosen, Pak, menurut penjenengan batik itu gimana gitu. Batik ini sangat variatif, sangat indah, tapi sayang Mbak, pakemnya itu yang akan lama-lama terkikis. Kalau ekonomi setiap tahun pendaftarannya ribuan, hukum ribuan, batik itu hanya 50 orang Pak Bambang. Dan 5 itu kadang-kadang 5-7 per tahun tuh hanya dari kota Solo, yang lainnya Pekalongan, Cirebon dan lain-lain. Nah, Solo yang paling tinggi. Maksudnya kan prihatin ya. Nah kalau kita bergantung kepada 7 orang ini dan dia lagi belajar. Nah saya ke Piai Sepuh, aku semua batik Mbak, gitu. Nah terus pundi toh Mbah, wong dari penjenengan ini kita belajar. Kalau penjenengan nggak mau batik lagi, ya kita ini, apalagi anak-anak cucu saya tidak akan tahu bahwa Indonesia punya kekayaan yang sedemikian adiluhung. Setiap kotak batik itu ada filosofinya. Padahal ada gambar yang namanya Sekar Jagad itu ada ratusan, dan itu ratusan filosofi. Nah batik menurut pemahaman saya ya, semoga saya tidak keliru, kalau piai-piai sekarang itu pemahaman batik itu adalah kain yang ditulis malam. Padahal tidak. Yang dimaksud leluhur kita itu misalnya Truntum, Sido Asih, itu filosofinya. Itu loh Pak Hambang. Makanya saya larinya ke pakem tersebut, meskipun pembuatannya lama di 4-6 bulan, tidak apa-apa. Saya tetap konsisten terhadap itu. Jadi saya bukan industri, tidak membuat secara cepat gitu, enggak. Jadi biasanya customer. Ini bos saya mau ulang tahun Mbak Menil, beliau sionya kuda misalnya. Terus apa ininya, kita akan cari kombennya untuk sesosok beliau ini, apa sih ininya gitu. Oh piainya aktif, oh beliau sangat rukun dalam rumah tangganya, makanya mungkin saya konsep dengan Truntum.
atau dengan apa gitu. Ini kayak kerismu Mbak. Iya, Jadi mungkin. menanamkan ruh ke dalam batiknya Nah, ini ya. gimana toh Pak Bambang? Kenapa saya ditulis? Saya sudah bisa merasakan membedakan manakala batik industri dengan batik tulis. 21 hari telur itu dierami induknya. Itu jadi kehidupan. Nah, kalau pembatik ini di batik ini dipegang Piai Sepuh 4 sampai 5 bulan. Apa enggak doa dan lain-lain. Nah, itu isinya. Makanya batik sama ini seperti dari keris itu tadi. Batik ini sangat berkarakter. Batik ini batik itu adalah jiwa, keindahan, jiwa pembuatnya. Dan itu tidak pernah terbeli. Iya. Nilainya berapa? Iya, batik itu nggak akan terbeli karena seni itu memang nggak ada harganya. Karena tak ternilai. Itu Pak Bambang. Mas Bambang mulai studio ini ada mulai tahun berapa Mas Bambang? Saya dulu Mas aja nomor ya ganteng. Tahun berapa ya? Studio pertama kapan ya? Kalau ke perhatian. Kalau Mas Bambang punya studio ini sudah sangat lama sekali Lama. sejak Oh, kami udah di lama. Semarang. Lama. Ya. Loh, nah terus dari Jakarta tadi mulai pindah ke sini lagi itu? Kan pekaryawan dulu ya. Iya, saya dari Jakarta. Saya ke Solo. Setelah ke Solo, saya ke Semarang. No. Selama 30 tahun. Itu di apa di Semarang? Saya bekerja di salah satu lembaga keuangan. Nah, begitu 2 tahun yang lalu saya pensiun, lah ini saya apa namanya? Kegiatan lagi studio ini. Lah dulu kalau di Solo, di Semarang, saya sempat hidup di Semarang 12 tahun bersama keluarga. Terus 12 tahun lama lah Mas. Iya, saya pulang ke Semarang, ke Solo karena dimutasikan ke Solo. Nah, saya pikir, wah aku udah nggak mungkin ke Semarang lagi lah. Wong ini sudah kembali ke putra daerah. Tadi di Kota Surakarta, lalu saya bangun di sini. Itu 2002 kalau salah ya, 2002. Nah itu mulai sedikit-sedikit, tapi disambi Pak, enggak, Pak disambi dan kebutuhannya di sini lebih banyak saya membantu ibu untuk kepentingan ibu itu saya bantu apa yang harus saya bantu. Selain itu kebetulan saya di kantor menjadi koordinator kesenian musik di kantor, jadi saya sering ini membantu untuk bikin acara-acara untuk kantor itu saya buat. Nah terus akhirnya saya nggak sengaja, akhirnya 2007 saya kembali ke Semarang lagi Mas, dipanggil lagi ke Semarang lagi, pindah ke Semarang sampai 2017 kemarin itu pensiun. 2017 dimulai 2007. Oh 10 tahun juga ya? Iya 10 tahun di Semarang, terus saya 2017 kembali ke Solo, sudah pensiun. Nah sekarang ini lebih banyak aktivitas untuk studio ini. Saya berencana untuk ya kita harus selalu berkarya, kita harus selalu bergerak karena mulai ingat gak dulu membuat arranger ya? Iya, aransemen. Beli sama siapa? Banyak sebetulnya. Pertama itu saya masih ingat aransemen saya pertama itu dibeli, bukan dibeli tapi mendapatkan honorarium karena itu tidak dibeli. Dia tidak membeli hak cipta tapi memberikan tugas kepada saya. Itu pertama kali ibaratnya membuat suatu aransemen yang sifatnya resmi seperti orkestra itu Radio PTPN Solo. Pada saat ulang tahun PTPN, wah saya lupa itu tahunnya, lupa sekali. Tapi waduh banget itu. Sebelum 83. Rasa ditakutin bayar kira ya. Sebelum 1983 itu pertama bikin itu. Saya bersama Mas Darmono berkolaborasi untuk kita bikin. Nah itulah kebanggaan kita waktu itu. Kalau di Semarang memang itu karena tugas ya, jadi kita tetap. Tapi di Jakarta, di Semarang saya juga selain tugas itu saya juga ini bikin untuk jingle-jingle spot iklan itu dulu sempat bikin juga. Mulai beralih ke digital ya. Tahun berapa? Saya ke digital mulai tahun 1995 kalau nggak salah. Saya sudah masuk ke digital. Karena sudah kondisinya memang sudah tidak memungkinkan yang analog. Nah kebetulan saya di Semarang ketemu seseorang teman saya. Itu waktu itu kan saya sedang vakum, nggak ada acara apapun. Saya mulai belajar musik elektronik itu bagaimana musik elektronik. Setelah itu saya ketemu dengan teman saya, dia baru pulang dari Jerman itu, namanya Pak Peter Purnomo yang punya sekolah musik Purnomo itu jago elektronik musik karena dia memang belajar di Jerman. Dalam itu saya ketemu banyak sekali, saya belajar menimba ilmu, belajar musik elektronik, terus istilahnya dulu kan MIDI namanya, MIDI musician. Terus akhirnya saya ikut membantu beliaunya kalau mungkin ada murid yang akan butuh bantuan untuk mengajar, saya juga ikut membantu mengajar untuk
musik elektronik sampai saat ini terus sampai nggak pernah meninggalkan yang namanya musik elektronik ini, sistem digital ini nggak pernah, karena memang dimudahkan, semuanya dimudahkan jauh sekali konsepnya dibanding zaman waktu analog dulu. Tetapi saya berpikir walaupun dengan digital, tapi saya ingin tetap sisi humanisnya tuh ada, hasilnya tetap harus manusiawi gitu Mas. Ya. Pak Esther, ini kan tadi koleksinya katakan ratusan ya. Bagaimana kemudian yang kemudian dicetak kembali, ini ceritanya bagaimana? Apa istilahnya duplikasi ya? Apa? Kalau duplikat itu kan negatif ya Mas. Jadi saya mengembangkan batik yang sudah ada untuk saya beri sentuhan yang lain. Jadi misalnya kainnya ibu yang asli namanya geringsing misalnya dengan 1 sayap gitu. Saya membuat geringsing dengan 2 sayap. Terus misalnya batik manggar kosong, saya kasih cecek gitu. Jadi cecek itu cecak, bukan itu lah permen, gitu kan? Cecek itu titik. Nah gitu Mas. Itu batik-batik yang saya buat yang semakin banyak ceceknya semakin lama. Nah, yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan, jadi saya ada tukang gambarnya sendiri, ada yang membatik sendiri. Jadi saya jabil nih Mas ke dalam-dalamnya itu. Bah, ayo batik moh. Itu. Wes moh aku, karena di sini kadang-kadang kenapa pembatik itu kecewa ya, yang sudah punya karya ya maksudnya Mas. Jadi sering karyanya diduplikat, dibajak. Lebih tepatnya dibajak kali ya. Nah, itu keprihatinan dan mungkin, bajaknya itu orang dibatik lagi tapi dicap. Itu mungkin yang gelo ya. Aku durung sempet tak iki tapi nang kono wis ono. Padahal aku mikirnya suwe. Nah, itu mungkin yang membuat beliau-beliaunya itu rotok gelo ya. Terus makanya saya punya 400 gambar pola langka. Ya, itu saya gambar di sini, saya mori dari sini. Ini ya. Iya. Yang semua dimuseumkan ini. Iya, mori di sini. Mori dari sini, gambarnya di sini. Setelah gambar saya bawa ke tukang batik, nyok gambaran. Karena sudah tengah waktu, nggak mungkin mereka akan belat lagi. Karena kalau sudah tengah waktu kan mereka ya mau mengerjakan yang lain. Kalau mau dijiplak gimana? Kalau saya pergi ke satu perkampungan batik, saya ambil piyayi yang betul-betul dia mengerjakan sendiri sak penake gitu. Jadi tidak dikejar waktu. Yang pernah pakai siapa saja? Yang pernah pakai kebetulan duta besar. Jadi waktu Wonderful Indonesia ya itu dari Kementerian Pariwisata mempercayakan gizinya kepada kita, konon katanya untuk semua duta besar. Itu satu. Terus Bapak Jokowi, Pak Presiden, Pak Rudi, terus Pak Ganjar, Gubernur BI, Pak Ganjar, dan Ibu yang kemarin Ibu garwane kena COVID itu Pak Budi siapa ya? Karya. Budi Karya. Ah iya. Pak Budi Karya. Budi Karya yang tindak ke sini ya, tindak ke sini gitu. Kemarin pas saat fashion show virtual di Sunan itu bukan punya kita, cuman Ibu diminta untuk hadir secara virtual. Mas Bambang, harapannya apa setelah ini? Ya, harapannya adalah tetap untuk berkarya dan berguna bagi masyarakat. Itu kabeh seniman mesti ngomongnya ngono kuwi koyo iya dong. Aku ya seniman. Iya, seniman ya berguna, karya-karya kita mendapat apresiasi oleh siapapun, baik itu karena saya dari kecil selalu tidak pernah mempermasalahkan genre musik, maka teman-teman saya, senior saya, juga adik-adik saya dari berbagai genre ya saya tetap berteman dengan baik, apalagi di kota Solo, di kota Semarang dengan para musisi, seniman, wah kita guyup sekali saya seperti itu. Sopane sing luwih apik meneh kaya Mas Bambang ini sopane? Bambang Media. Bapak Media sama. Terus Bambang ini.
Keren Mas Bambang. Sudah sabar, baik hati, ganteng. Waduh. Kalau Mbak Esther harapannya apa? Harapannya melalui Ibu Haljina yang saya inisiasi sebagai pelestari, kita berharap bahwa budaya yang adiluhung ini kita lestarikan supaya bisa dinikmati semua anak cucu kita, supaya tidak hilang. Itu aja. Satu lagi yang belum kita bahas tadi masalah karya ini yang di video. Nah, siapa yang mau jelasin? Apa maksudnya? Yang di video tadi. Jadi yang di video itu video karya untuk negeri tadi. Oh iya, jadi Batik Walang Kekek bersama Dalem Ariyanti itu membuat sebuah karya yang dibantu secara gotong royong oleh para seniman. Jadi kita berkolaborasi membuat salah satu bentuk cinta kita kepada kota Solo, khususnya Indonesia pada umumnya, bahwa ini kita menunjukkan pamer lah kota Solo ini destinasi yang indah loh. Ini kalau melihat Indonesia kan ada rendang, ada ini, ada ini. Nah kalau kota Solo itu ada kulinernya, ada tumpengnya, ada tertonadinya, ada puisi Ronggo Warsitonya, ada sanggulnya, ada batiknya, ada rumah cantiknya. Itu satu kemasan yang melihat kota Solo secara seutuhnya. Gitu, Jadi diaplikasikan dalam bentuk video bersama seniman di Solo ini. Di Solo. Kolaborasi gitu. Di tengah tirakat akbar. Iya. Mas Bambang, Mbak Esther, monggo silakan ngajak ke masyarakat Indonesia untuk datang ke Solo. Pandemi ini, kalau nggak baca koran, nggak lihat TV, ada pandemi nggak? Tahu nggak? Iya. Enggak ada. Berarti kalau nggak ada itu nggak ada apa-apa. Iya. Iya betul ya. Iya. Kalau nggak ada apa-apa, orang Datang dong ke Solo. Oh, no. Datang, monggo silakan. Ajak saudara kita datang ke Solo. Monggo. Apa ya? Bahasanya apa? Masyarakat Indonesia dan dunia. Ya, masyarakat Indonesia dan dunia. Saya dari Batik Walang Kekek mewakili seluruh warga kota Solo yang punya keindahan yang tiada tara, mungkin di kulinernya, budayanya, wisatanya. Monggo rawuh ke kota Solo, kita nikmati kota Solo, kulinernya kota Solo, budayanya kota Solo, dan keramahannya. Begitu, dengan Bang. protokol kesehatan. Iya, dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Begitu. Semoga bermanfaat Mas Bambang, Mbak Esther. Terima kasih atas bincang-bincangnya, dan sekali lagi himbauannya monggo silakan datang ke Solo karena di Solo tidak ada apa-apa. Iya. Monggo datang ke Solo, Ke Batik Walang Kekek. ke Batik Walang Kekek aman. Aman. Pakai protokol Covid yang betul. Tadi cuci tangan tak, Pak? Iya. Terus habis itu pakai Disediakan masker juga. Ya, iya. See you. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.